Kita ke berita pertama, saudara, banyak jemaah haji Indonesia masih nekat membawa tas dan barang bawaan di luar ketentuan berlaku saat pulang ke tanah air. Akibatnya mereka terpaksa meninggalkan sejumlah oleh-oleh yang sudah dibeli untuk keluarga. Sebagaimana diketahui, jemaah haji hanya boleh membawa satu tas berisi barang seberat 32 kg dan satu tas jinjing kecil ke kabin pesawat. Namun masih banyak jemaah yang hendak masuk pesawat membawa banyak barang bawaan. Mereka terpaksa meninggalkan barang bawaan mereka. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Aji Bramastra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aji. Baik, Firda, terima kasih melaporkan dari Jeddah, Arab Saudi. Saat ini ibadah haji sudah memasuki fase kepulangan. Hari ini adalah hari keempat jadwal pemulangan jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Namun proses kepulangan jemaah haji ke tanah air ini tidak semulus seperti saat mereka berangkat ke tanah suci. Artinya mereka saat di bandara ini banyak dan hampir semua jemaah haji ini mengalami pembongkaran tas karena mereka masih tidak mengindahkan aturan berlaku yang sudah disosialisasikan jauh hari sebelum mereka pulang ke tanah air. Nah, aturan itu adalah jemaah haji yang masuk pesawat itu hanya diperbolehkan membawa satu tas koper berisi seberat 32 kg dan satu tas jinjing plus tas paspor. Nah, tas jinjing ini juga ada ketentuannya, yakni hanya boleh seberat 7 kg saja. Tapi yang terjadi ketika mereka jemaah haji ini pulang ke tanah air, sebagaimana kita ketahui, ini kan hampir semua jemaah haji ini membawa oleh-oleh dari tanah suci, oleh-oleh untuk sanak keluarga, untuk teman dan sebagainya begitu. Nah, yang tidak diperhatikan oleh jemaah haji Indonesia adalah oleh-oleh ini dibawa dengan banyak tas. Nah, tentu saja ini terlarang atau tidak diperbolehkan untuk masuk ke kabin pesawat dengan banyak tas ini karena aturan yang berlaku mereka hanya boleh membawa satu tas seberat 32 kg dan satu tas jinjing saja. Nah, akibatnya banyak jemaah haji yang tertahan sebelum masuk pesawat karena mereka harus memilih meninggalkan oleh-oleh itu atau mengemas oleh-oleh itu ke dalam tas yang diperbolehkan. Nah, akibatnya di bandara ini hampir semua jemaah haji ini membongkar barang bawaan mereka. Tidak sedikit jemaah haji yang terpaksa akhirnya tidak bisa membawa pulang oleh-oleh itu dan membuang begitu saja oleh-oleh di pavilion Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Nah, pemandangan seperti ini jamak terjadi karena masih banyak jemaah haji yang tidak mengindahkan aturan dan seakan-akan mereka mengira bahwa aturan ini bersifat fleksibel atau bisa dikompromikan. Padahal dalam aturan penerbangan, aturan ini bersifat tegas alias tidak bisa dikompromikan. Jadi jemaah haji yang pulang hanya boleh membawa, sekali lagi hanya boleh membawa satu tas seberat 32 kg dan satu tas paspor ditambah satu tas jinjing dengan berat 7 kg saja. Di bandara akhirnya jamak terjadi pemandangan banyak oleh-oleh ini digeletakkan begitu saja oleh jemaah haji. Dan bagi jemaah haji yang kreatif, maka terjadi fenomena unik, yakni mereka memakai baju berlapis-lapis ke dalam pesawat. Jadi baju yang ada di dalam koper mereka keluarkan dan itu mereka pakai semua. Nah, ini dilakukan agar koper itu lebih lega sehingga koper ini akhirnya berganti diisi oleh-oleh yang mereka bawa. Hanya dengan cara ini mereka akhirnya bisa membawa oleh-oleh tersebut. Selain soal oleh-oleh, sampai kepulangan jemaah haji Indonesia hari keempat,
masih saja terjadi dan hampir setiap hari terjadi jemaah haji masih nekat membawa atau menyembunyikan air zam-zam ke dalam tas koper mereka. Mereka masih beranggapan bahwa air zam-zam yang dibalut dengan lakban di dalam botol itu akan bisa lolos dari X-ray. Nah, anggapan ini, mitos ini ternyata sepenuhnya keliru karena di Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu terdapat pemindai X-ray itu yang bisa melihat bawaan jemaah haji ini secara detail dan teliti. Bahkan saking detailnya itu alat ini bisa memindai, bisa membedakan mana air zam-zam dan mana air putih. Sehingga jemaah haji dengan cara apapun dipastikan tidak akan bisa menyembunyikan air zam-zam barang satu tetes pun. Maka petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia sekali lagi mengimbau dan menegaskan agar jemaah haji tidak coba-coba untuk menyembunyikan air zam-zam di dalam koper karena hal ini akan bersifat percuma dan akan memperlambat atau mempersulit jemaah haji ini untuk pulang ke tanah air karena di bandara tas mereka masih akan dibongkar, mereka masih harus mempacking ulang barang mereka sehingga ini tentu saja akan memperlambat kepulangan jemaah haji ke tanah air. Demikian laporan dari Jeddah, Firda. Baik, terima kasih rekan Aji Permasta melaporkan langsung dari Jeddah. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Aji dari Siti Husnul, salah satu jamaah asal Grobogan, Jawa Tengah. Berikut liputannya untuk Anda. Demi onta-onta 7 bisa masuk ke dalam bagasi. Ibu pakai baju semuanya ini. Berapa Bu bajunya, coba dihitung. Ada berapa bajunya Ibu? Satu, 4 baju. 4 baju plus 1 sajadah buat jadi pasmina. Hebat. Demi cucu. Ontanya banyak Bu. 7. Ini mau buat ternak atau mau gimana Ibu? Di Semarang kan enggak ada. Ibu jadi gini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lolos semua ya ontanya ya Bu. Amin, berkahnya ya. Terima kasih Mbak-mbak petugas Indonesia. Barakallah bisa membantu saya. Mudah-mudahan selamat ontanya sampai tanah air. Amin ya. Ya, sip. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.